Selamat Eh, malam Pak Wardiansa. Selamat malam Bu. Sengaja saya mengajak Ibu Bu untuk istilahnya berdiskusi atau tukar pikiran karena ada sedikit yang ingin saya sampaikan Bu, di mana saya merasa buntu, merasa bingung bagaimana cara menghadapi masalah ini sendirian dan saya butuh bimbingan dari Ibu. Oh iya Begini Bu. Bapak. Iya Bu. Jadi Begini, kira-kira masalah Bapak apa? begini Bu. Kami di kelas itu ada 2 orang murid yang terbiasa sekolah di luar sekolah, belajar di luar sekolah atau dalam arti kita sehari-hari sering cabut dari sekolah. Di mana anak ini berangkat dari rumah sepengetahuan orang tuanya dengan seragam sekolah yang sudah rapi, berarti dia berangkat ke sekolah. Namun ternyata di tengah jalan berbelok arah dan mengajak kawannya untuk berada di luar sekolah bermain-main sampai jam pulang sekolah tiba baru pulang ke rumah. Hmm, Anak ini Bu sudah sering kami perhatikan dan saya minta bimbingan dari Ibu, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. jadi kira-kira berarti baru-baru ini ya Pak kejadiannya siswa yang Baru 2 orang ini cabut. sudah sekitar sebulan terakhir inilah Bu kira-kira. Jadi terkait dengan masalah siswa yang cabut ini, kan Bapak sudah mengamati nih. Jadi Ya Bu. kira-kira tindakan apa yang sudah Bapak lakukan? Pertama, kami sudah berumbu sama wali kelas. Kebetulan saya guru mata pelajarannya Bu. Kami sudah berumbu bersama wali kelas bagaimana mencari solusi yang terbaik dan kami juga sudah memanggil siswanya Bu. Namun pada waktu itu siswa yang kami panggil tidak datang. Hmm. Jadi belum pernah ya Bapak berjumpa langsung dengan si anak. Em, Kami sudah pernah bertemu langsung tetapi bukan dalam momen untuk menyelesaikan masalah. Kalau kami panggil dia secara resmi sampai hari ini anak itu belum datang Bu. Oh, berarti sampai saat ini Bapak belum pernah melakukan penyelesaian dalam bentuk segitiga restitusi Bapak? Kalau secara langsung belum Bu. Secara langsung belum. Jadi kalau untuk itu pernah tidak Bapak membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa? Kami pernah membuat Mengenai kesepakatan kelas Bu, dan salah satu kesepakatannya itu membahas tentang si murid yang kalau dia absen dari sekolah kira-kira 3 kali berturut-turut, maka nanti akan dipanggil orang tua dan dia lakukan pembinaan secara mendalam. jadi kan itu kan kalau untuk absensi ya Pak ya. Sementara anak kita ini kan cabut. Ya, Jadi apakah kesepakatan kelas yang sudah Bapak buat ini berjalan dengan baik bagi teman-teman yang lain? bagi teman-teman yang Apakah lain ini berjalan dengan baik Bu. Tetapi bagi mereka berdua di dalam 3 hari terakhir tidak berjalan. Itulah yang menjadi masalah sekarang ini. Kalau misalnya cuma jadi 1 hari dia yang melakukan itu tidak apa-apa, ini sudah 3 hari berturut-turut. Jadi kami ingin mengetahui apa yang menyebabkan anak ini bisa melakukan hal seperti itu, melanggar keyakinan kelasnya. oh, berarti Bapak sebenarnya sudah berusaha untuk memanggil si anak ya untuk melakukan penyelesaian segitiga restitusi. Jadi setelah pemanggilan yang seperti ini yang sudah Bapak lakukan tidak ada respon, apa rencana Bapak untuk selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut? Ke depan kami akan terus berkoordinasi dengan orang tuanya, di mana dalam waktu dekat ini Bu, kami berencana untuk mengirimkan utusan berupa siswa yang kebetulan adalah tetangganya untuk meminta nomor HP orang tuanya agar bisa kami hubungi langsung dan kami undang untuk datang ke sekolah karena melalui surat tidak diindahkan. Jadi setelah misalnya itu berhasil nantinya Pak, ketika Bapak nanti melakukan pemanggilan melalui teman yang berdekatan rumahnya dengan dia, kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Misalnya ketika orang tuanya sudah menerima dan bersedia untuk datang ke sekolah untuk berdiskusi dengan Bapak. Kira-kira bagaimana cara Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, kami ingin melakukan validasi tindakan dulu, Bu, sebagaimana mungkin segitiga restitusi, di mana kami menanyakan kepada orang tua dan memperjelas masalah anak ini berikut dengan bukti-bukti yang telah kami terima, agar orang tua tahu dan orang tua sadar yang mungkin selama ini dia merasa anaknya selalu sekolah, ternyata tidak sekolah. Itu langkah pertama yang kami lakukan. Berarti hanya itu Pak yang rencana Bapak yang akan Bapak lakukan? Dalam pertemuan dengan orang tua nanti ada beberapa langkah yang kami lakukan. Yang pertama yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, karena ini sudah melampaui dari batas keyakinan kelas yang telah ditetapkan bersama, dan mungkin ini juga sudah merupakan pelanggaran terhadap bukan lagi disiplin kelas tetapi sudah disiplin sekolah, maka sebagai tindak lanjutnya bisa jadi mungkin pertama kami akan membuat dulu berupa perjanjian tertulis sebagai peringatan terakhir bagi sang anak untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya, dan berjanji dengan sepenuh hati di hadapan guru dan orang tua untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya. Berarti tadi ada 2 langkah yang Bapak sebutkan ya, kira-kira ketika nanti orang tua si anak datang ke sekolah, berarti langkah-langkah yang Bapak lakukan seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi ya, untuk yang 2 poin tadi. Ada lagi tidak Pak selain itu rencana Bapak yang akan Bapak lakukan untuk biar ada efek jerah kepada si anak dan dia kembali bisa bersekolah tanpa harus cabut lagi Pak? Kedepannya pertama setelah ini dilaksanakan nanti Bu, setelah anak itu sudah masuk beberapa hari, kedepannya kami akan melakukan bimbingan secara privat kepada anak itu melalui guru bimbingan konseling Bu, di mana kami dari hati ke hati ingin membimbing anak ini supaya dia tidak terpengaruh dan supaya minatnya untuk belajar ini memang betul-betul muncul dari hati, bukan karena keterpaksaan dan bukan karena keterikatan dari peraturan yang ada. Dan itu sudah kami sampaikan kepada guru BK dan beliau bersedia untuk mendampingi anak ini dalam masa-masa menguatkan diri dia untuk supaya bisa lebih melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Berarti kalau boleh tahu, nantinya Bapak ketika berusaha untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira siapa yang Bapak ingin libatkan untuk penyelesaian masalah ini ya Pak? Tentunya kan tidak hanya Bapak dan murid, pasti ada juga melibatkan yang lain. Kira-kira kalau boleh tahu saya siapa yang kira-kira Bapak libatkan nantinya? Pertama tentunya perlu ada bimbingan dan arahan dari atasan kita yaitu Ibu Kepala Sekolah. Kemudian setelah itu nanti kolaborasi dengan rekan sejawat, dalam hal ini guru BK, untuk mengadakan pendampingan dan siraman kepada si anak. Kemudian yang selanjutnya nanti kami juga akan menggunakan jasa teman sebaya si anak, di mana teman sebayanya nanti akan kami ajak juga untuk berkolaborasi sehingga dia termotivasi ketika melihat teman sebayanya mengarahkan dia, dia termotivasi dengan harapan seperti itu. Dan juga yang terakhir yang akan kami ikut andilkan nanti tentunya adalah orang tua di rumah sebagai pengawas utama. Jadi 4 komponen ini nanti yang akan kami libatkan rencana dalam tujuan untuk mengubah sikap anak ini menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Memang betul ya Pak, kita tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan penyelesaian suatu masalah. Ada kalanya kita memang perlu melakukan kolaborasi ya Pak, antara yang satu dan yang lain. Bagaimanalah biar masalah yang kita hadapi tadi bisa selesai ya kan Pak. Lalu kira-kira apa yang menjadi komitmen Bapak untuk kedepannya Pak? Pertama saya ingin yang terkhusus sekali, ingin supaya anak ini melaksanakan tugas utama yaitu belajar. Komitmen saya ya supaya anak ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua tentunya jangan sampai kawan-kawannya yang lain terpengaruh oleh situasi buruk dia. Dan saya juga yang ketiga, komitmen yang ketiganya, saya ingin lebih intensif lagi berkolaborasi dengan orang tua, menjalin komunikasi. Setiap ada permasalahan anak nanti akan saya sampaikan. Kemudian kalaupun ada prestasi anak juga akan kita share kepada orang tua, supaya orang tua juga mengetahui bahwa guru ini sangat perhatian kepada anak saya, dan dengan sendirinya mudah-mudahan orang tua juga termotivasi untuk lebih mengarahkan anaknya lagi.
Komitmen kami yang pertama, komitmen saya itu, Bu. Jadi Pak, kira-kira itu komitmen Bapak, Pak? Iya, Bu. Itulah komitmen yang saat ini ingin saya laksanakan. Menurut saya memang luar biasa sekali rencana yang akan Bapak lakukan, komitmen yang sudah Bapak lakukan, ya. Jadi setelah pembicaraan kita kali ini, menurut Bapak bagaimana perasaan Bapak setelah kita bercerita panjang lebar tadi, Pak? Awalnya saya merasa buntu, Bu. Sebelum saya meminta bimbingan dan coach dari Ibu, saya merasa agak sedikit buntu kemana saya harus menyampaikan permasalahan ini. Namun setelah saya bertukar pikiran dengan Ibu dan Ibu juga bersedia untuk mendengarkan keluh kesah, kemudian juga mengarahkan, menguatkan dan memotivasi, saya menjadi lebih kuat dan menjadi lebih yakin bahwa komitmen ini pasti akan bisa saya laksanakan. Dan tentunya ini tidak akan bisa tersendiri, perlu ada kolaborasi, dan saya juga perlu butuh terus coach dari Ibu dan dari guru-guru yang lain. Saya merasa pada momen ini sudah sangat terkuatkan dengan kehadiran coach gitu. Ya Bapak, memang sesekali kita sebagai guru ini memang perlu untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah yang kita hadapi di sekolah, karena seperti yang saya katakan tadi, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan suatu masalah itu sendiri, dan kita perlu adanya kolaborasi antar sesama, ya kan Pak ya? Iya. Oke lah Bapak, menurut saya berdasarkan paparan Bapak tadi sudah cukup luar biasa ya Pak rencana yang akan Bapak lakukan. Terima kasih Bu atas coach dan bimbingannya. Saya juga mengajak kepada Ibu juga sama dengan saya mungkin secara kolaboratif untuk sama-sama mau bertanggung jawab Bu atas apa yang saya sampaikan ide-ide tadi. Oke Bapak, semoga apa yang menjadi rencana Bapak, apa yang menjadi komitmen Bapak bisa sukses, bisa berhasil untuk merubah si anak yang tadi, yang 2 orang tadi bisa ke yang lebih baik, jadi tidak pernah cabut-cabut kembali. Saya doakan semoga Bapak sukses dalam menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana Bapak tadi beserta komitmen Bapak tadi. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih atas coachnya. Terima kasih juga atas pertemuannya. Oke, Bapak. Selamat malam Bu. Selamat malam Pak. Selamat siang Bu Singko. Selamat siang Bu Nopi. Maaf ini Bu, saya merepotkan Ibu kembali. Apakah Ibu memiliki waktu sebentar untuk saya Bu? Oh iya Bu, nggak apa-apa, saya punya waktu. Ada apa ya Bu? Iya Bu, galau saya dan permasalahan yang saya hadapi Bu. Saya ingin berdiskusi dan Ibu mengenai kendala yang saya pusingkan ketika saya mengajar di dalam kelas itu. Kalau boleh tahu, kendala apa yang Ibu alami? Kalau di kelas Bu, sebenarnya tidak ada kendala terkait materi pembelajaran. Menurut saya tidak ada kendala. Yang saya pusingkan ini Bu, kendala yang saya hadapi di kelas itu adalah ada siswa saya yang selalu bermalas-malasan ketika saya mengajar. Jadi pada saat pembelajaran jadi terlihat kurang bersemangat. Tapi sebelumnya sudah pernah saya tegur, namun terkadang terlihat kembali bermalas-malasan Bu di saat pembelajaran saya. Hal ini setelah saya amati ini si anak mulai berubah itu setelah proses penilaian tengah semester. Ketika udah selesai ujian mid semester, dia mulai di situ saya lihat muncul sifat malasnya. Itu Bu. Bu Naomi, waktu sebelum semester apakah sikap siswanya seperti itu? Sebelumnya tidak terlalu sempat juga sih memang terlihat oleh saya
ada kalanya memang dia bersemangat dalam belajar, dan saya pun tidak tahu entah kenapa dia tiba-tiba bersemangat pada saat itu. Tapi lebih banyak dia bermalas-malasan daripada semangatnya, begitulah Bu. Makanya ini saya pusing sekali menghadapinya. Terkait dengan masalah yang Ibu alami, apakah tindakan yang pernah udah Ibu lakukan untuk menghadapi siswa tersebut? Saya pernah sih Bu memindahkan tempat duduk siswa tersebut. Saya buat barisan paling depan. Ya, tujuan saya membuat seperti itu, kalau dia di depan kan, di barisan paling depan kan, saya bisa lebih memperhatikan dia. Namun walaupun seperti itu sudah saya buat solusi yang seperti itu, tapi tetap juga dia kelihatan bermalas-malasan, tetap juga dia tidak bersemangat waktu belajar. Jadi saya sudah menggunakan cara itu, masih tetap tidak ada perubahan, belum ada menemukan solusi Bu. Bu Singko, apakah kesepakatan di kelas tersebut sudah berjalan dengan baik? Untuk siswa yang lain, kesepakatan kelas itu menurut saya sudah dijalankan ya Bu ya. Sudah berjalan dengan baik. Namun ya seperti yang saya katakan tadi, yang saya bilang bermalas-malasan itu tetap tidak mengindahkan kesepakatan kelas itu. Dia tetap tidak bersemangat belajar. Bahkan walaupun sudah ada kesepakatan kelas itu, dia sering saya lihat tertidur di dalam kelas loh Bu. Mendengar penjelasan dari Ibu, berarti anak ini berubah itu setelah ujian tengah semester ya Bu? Lalu kira-kira tindakan apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu siswa tersebut agar bisa belajar dengan baik lagi? Mungkin cara lain atau rencana lain yang saya ingin lakukan ya Bu, saya akan memanggil anak tersebut dan mungkin akan berbicara empat mata mengenai perubahan apa yang terjadi pada diri anak tersebut Bu. Selain Ibu untuk memanggil anak tersebut, ada nggak tindakan lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana saya selanjutnya itu saya berkoordinasi dan teman-teman yang duduknya berdekatan dan tempat duduk di anak tadi Bu, untuk mengingatkan siswa tersebut bila terjadi hal yang demikian kembali. Artinya ketika dia bermalas-malasan diingatkan, kalau dia tertidur bisa katakan kembali, dibangunkan kembali. Kalaupun dia terlihat mengantuk, mungkin saya akan menyuruh siswa tersebut untuk cuci muka agar terlihat lebih segar. Kira-kira siapa aja saja yang akan Ibu libatkan dalam proses permasalahan Ibu ini? Pastinya saya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mungkin saya akan melibatkan teman yang berdekatan duduknya dan dia. Nah, selain itu saya juga mungkin akan berkoordinasi dengan wali kelasnya dan wali kelasnya terus untuk memantau kemajuan siswa tersebut, dan bila diperlukan nanti mungkin saya akan melibatkan juga guru BK agar mungkin siswa itu perlu ya bimbingan dari guru BK. Setelah pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa mungkin saya, walaupun bukan saya secara ibu yang saya sudah bisa merencanakan kira-kira untuk kedepannya bagaimana mengatasi anak yang tadinya malas-malasan biar dia bisa bersemangat kembali Ibu. Jadi mungkin ada perasaan yang sudah di hati saya. Kalau kemarin saya galau, sekarang sudah terasa lega. Oke, baiklah Bu Naomi, mungkin dengan percakapan kita ini mungkin Bu Naomi bisa bisa memecahkan masalah Bu Naomi dengan baik sehingga anak tersebut bisa belajar dengan baik lagi ya Bu Naomi ya. Bu, dan saya mengucapkan terima kasih buat bantuan Ibu sudah menyediakan waktu untuk saya, walaupun mungkin di tengah kesibukan Ibu menyediakan waktu luang untuk saya untuk membicarakan masalah saya.
Oke, Bu Naomi. Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Naomi.